seakan-akan Indonesia pada saat itu saya keluarkan pernyataan bahwa Indonesia negara miskin. Terbukti hari ini grade Indonesia telah mengalami penurunan dari negara penghasilan tinggi ke menengah. Terbukti 1 tahun kemudian. Saat itu saya dihabisin oleh rakyat, banyak orang pendukung pemerintah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan terima kasih ya Bung Rapli. Situasi seperti begini kita harus berada pada posisi di mana mengisi ruang-ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh negara. Jadi gitu. Karena pemerintah itu tidak sempurna, tidak selalu pemerintah itu sempurna, tidak selalu pemimpin itu sempurna. Karena itu ketidaksempurnaan itu harus disempurnakan oleh kelompok-kelompok yang mengisi ruang kosong itu. Salah satu kekuatan adalah civil society, aktivis, ya kaum intelektual, mahasiswa dan lain sebagainya. Yang pertama kalau kita bicara mengenai pemerintah mengibarkan bendera putih ya soal coronavirus. Saya ingin sampaikan begini. Ya, saya orang Komnas HAM ya, mantan Komnas HAM, orang hak asasi manusia, jadi saya harus menjelaskan dari standar landasan dasar hak asasi manusia. Negara itu dihadirkan dengan tujuan utama, tujuan paling utama dan nomor 1 adalah 3 kewajiban, ya, sebagaimana yang kita biasa sering sebut, yaitu kewajiban untuk melindungi warga negaranya, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, dan kewajiban untuk menghormati hak asasi warga negaranya. Di dalam kerangka ini, maka seluruh problematika nasional, bangsa yang terjadi dalam sebuah negara, itu harus dipandang sebagai resultante atau hasil akumulasi dari problematika-problematika yang ada. Ya, dalam konteks ini saya mau ingin sampaikan bahwa problematika bangsa ini tidak hanya satu, banyak. Persoalan coronavirus itu satu problem nasional yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau persoalan coronavirus satu problem nasional yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka dia ekuivalen dengan problematika-problematika yang lain. Kalau itu terjadi dalam sebuah negara, maka tentu kembali kepada amanat di mana pemerintah atau negara memiliki obligasi, kewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi kebutuhan HAM. Dalam konteks ini adalah berbicara tentang tanggung jawab. Coronavirus adalah satu kasus dari kasus-kasus yang lain. Dia berada pada garis horizontal, terlepas dari ada istilah pandemi. Semua negara memiliki kasus yang sama. Kita tidak boleh di dalam mengoreksi kebijakan pemerintah atau negara, kita tidak boleh compare dengan kasus-kasus yang terjadi di negara lain, meskipun jenis kasusnya sama, yaitu coronavirus. Kita berbicara antara warga negara, diskursus, dialog, dan hubungan yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah hubungan antara pimpinan sebagai pemangku kewajiban, obligation holder, dan rakyat sebagai pemangku hak asasi, yaitu right holder. Jadi
kita memisahkan dulu istilah pandemi. Nah, ketika kita masuk dalam konteks coronavirus, maka apakah negara telah menjalankan 3 kewajiban atau 3 obligasi yang diamanatkan berbagai undang-undang, berbagai kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa, undang-undang hak asasi manusia, undang-undang dasar, dan berbagai peraturan yang berorientasi pada hak asasi manusia. Apakah negara telah bertanggung jawab, memikul tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab, memikirkan tanggung jawab untuk mengeliminir persoalan bangsa? Salah satunya adalah coronavirus. Posisi ini yang kita harus ambil. Yang pertama, ketika pertama kali coronavirus itu terjadi, ya, hampir negara ini autopilot. Kenapa autopilot? Karena sikap pimpinan negara tidak jelas, menyebabkan seluruh pejabat dalam strata yang berbeda, mulai dari lapisan tingkat menteri sampai dengan bupati wali kota, mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda terhadap coronavirus. Menteri-menteri juga mengeluarkan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda terhadap coronavirus. Karena itu, dengan sikap seperti itu, rakyat tidak didorong dan tidak diarahkan kepada coronavirus sebagai sebuah ancaman. Germ attack, intangible attack, yang menyerang bangsa Indonesia. Sehingga pada saat itu, posisi rakyat adalah posisi kebingungan. Sementara serangan coronavirus, dia masuk deras. Itu salah satu variabel yang perlu dilihat sebagai pemerintah gagal dan lalai menjalankan kewajiban atau obligasinya. Yang kedua adalah pada saat yang sama kita memiliki golden momentum. Bulan Desember sampai dengan bulan Februari akhir. Waktu yang paling baik untuk bisa merancang kurang lebih 6 variabel untuk menangkis serangan virus. Variabel pertama adalah negara tidak menyiapkan sebuah tatanan sistem yang bagus, tatanan struktur yang baik untuk menghadapi serangan virus yang tidak terlihat tersebut. Maka justru negara memajukan BNPT yang justru dibentuk untuk menghadapi serangan-serangan tangible seperti gempa bumi, banjir, tsunami. Jadi negara justru menyediakan sebuah satuan tugas, sebuah lembaga yang tujuannya adalah tidak dibentuk untuk menghadapi germ attack, intangible attack. Itu kesalahan variabel yang kedua yang perlu kita soroti. Yang ketiga adalah negara juga pada saat pertama berbicara tentang problematika personal, problematika pekerja, tenaga medis dan non paramedis maupun juga tenaga pendukung lainnya. Problem ini sangat serius ketika serangan virus yang lebih mengarahkan kepada serangan terhadap paru-paru. Ketika kita sorot ketersediaan dokter paru dari Sabang sampai Merauke, hampir nyaris kecil sekali jumlahnya. Dengan demikian, sumber daya pendukung, sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia merupakan salah satu kelengahan atau kelemahan pemerintah. Itu variabel ketiga yang harus disorot. Variabel keempat yang harus disorot adalah ketersediaan instrumental. Instrumen-instrumen yang ketika
dari Sabang sampai Merauke pada saat yang sama sarana prasarana medis mengalami kesulitan. Pemerintah juga tidak mampu menghubungkan instalasi-instalasi militer dan tenaga-tenaga militer di dalam satu kesatuan tim yang dibentuk untuk menghadapi Germetek tersebut. Itu variabel yang keempat. Lalu variabel yang kelima adalah pemerintah juga tidak bikin sesuatu yang sifatnya emergensi dengan membentuk satu struktur dan tatanan yang sistem yang tersendiri memisahkan diri dari formalitas kebijakan pemerintah yang ada di dalam departemental. Itu yang dengan demikian terlihat pemerintah justru menggunakan institusi-institusi atau lembaga pemerintah konvensional untuk menanggulangi serangan Germetek tersebut, ya, virus. Pemerintah tidak berinisiatif membentuk satu sistem tersendiri untuk menghadapi serangan intangible tersebut. Itu variabel yang berikut. Variabel yang berikut yang perlu disoroti adalah tentang anggaran, ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran. Pemerintah di awal berbagai argumentasi dan dalil yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih berorientasi mereka defensif, bahkan mereka meticulous menurut saya, bukan mungkin frugal pokoknya sangat hati-hati hitung-hitungannya yang menyebabkan seakan-akan Indonesia pada saat itu saya keluarkan pernyataan bahwa Indonesia negara miskin. Terbukti hari ini Great Indonesia telah mengalami penurunan dari negara penghasilan tinggi ke menengah. Terbukti 1 tahun kemudian. Saat itu saya dihabisin oleh rakyat. Banyak orang pendukung pemerintah. Karena pemerintah tidak mampu mengeluarkan anggaran untuk membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menghadapi serangan virus tersebut. Lalu yang terakhir adalah pemerintah juga gagal menyediakan R&D, Research and Development. Kita tidak pernah melihat mana lembaga yang secara konsentrasi diberikan anggaran yang cukup untuk menyediakan Research and Development. Khususnya terhadap lembaga penelitian yang berorientasi untuk menemukan sumber-sumber daya untuk menghadapi coronavirus atau menciptakan obat atau membuat vaksin. Dengan situasi-situasi dengan variabel-variabel yang saya sampaikan tersebut, ternyata posisi hari ini kita ini dengan tingginya angka positif COVID, tingginya angka kematian di Indonesia, ini telah menunjukkan bahwa kita dari awal sudah melakukan kegagalan sistemik, kegagalan leadership, kegagalan serius. Pemerintah lalai lalai bertanggung jawab terhadap tugas, terhadap amanat, terhadap kewajiban yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Dasar, berbagai undang-undang. Dalam kerangka itu, maka terlepas dari coronavirus sebagai satu penyakit atau virus pandemik, terlepas dari itu, saya berpikir bahwa karena kasus coronavirus ini sebagai salah satu problem dari sekian banyak problem dan bisa menyebabkan kematian dalam jumlah yang besar, kalau itu kita melampaui jumlah negara-negara lain, maka Indonesia atau kepemimpinan Indonesia atau pimpinan Indonesia bisa disebut kelalaian menyebabkan kematian. Jadi tidak hanya tanggung jawab perdata, tapi bisa
diminta pertanggungjawab pidana dengan mengukur, tapi variabel-variabel tadi itu harus diukur secara cermat, secara serius oleh para ahli pidana dan para ahli perdata. Apakah ini kelalaian menyebabkan kematian atau bagaimana? Saya menyampaikan variabel-variabel yang perlu diukur oleh kita semua melalui proses penelitian yang cukup serius, hati-hati, dan berkualitas supaya hasil akhir itu adalah nanti bisa berorientasi pada apakah ini tanggung jawab pidana atau tanggung jawab perdata. Itu. Kemudian yang kedua, saya sendiri itu posisi saya adalah menjalankan apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Artinya kita sebagai warga negara taat terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan apapun, kebijakan prokes kita ikut, kebijakan vaksin kita ikut, kebijakan apapun kita ikut. Tetapi ingat, di dalam konteks hak asasi manusia, itu hal ihwal yang menyangkut tentang right to life, ya, self-determination for right to life, itu hanya bisa ditentukan oleh seorang individu. Sesuatu barang yang masuk ke dalam tubuh manusia, apakah itu obat, apakah itu suntikan, itu bersifat sukarela dan ditentukan oleh individu. Kalau persoalan pembatasan, misalnya physical distancing, social distancing, PSBB, PPKM, lockdown nasional, semua orang warungnya ditutup, hotelnya tutup, bandar-bandar udaranya tutup, kita ikut siap sebagai warga negara. Tetapi sesuatu barang yang masuk dalam tubuh manusia itu akan mempengaruhi tentang kehidupan, hak hidup orang, right to life, itu harus kita berikan catatan khusus bahwa itu right to life dan self-determination. Jadi kita yang menentukan. Dan itu ada di dalam amanat Undang-Undang Kesehatan. Ya, jadi kita dukung, tetapi tolong jangan sampai hak individu yang menyangkut tentang hak hidup, pilihan dia sehat atau tidak sehat, pilihan rumah sakit, pilihan pelayanan kesehatan itu ditentukan oleh pribadi manusia. Tapi kalau aspek yang lain boleh dilanggar dengan pengaturan. Diatur. Jaraknya demikian, makannya demikian, hotelnya demikian, jam malamnya demikian. Boleh kita ikut kok. Tetapi soal right to life itu harus. Kita ikut, tetapi soal right to life karena saya pembela kemanusiaan sudah pasti. Dan saya, apa yang saya ngomong ini dasarnya adalah dasar human right. Sudah pasti semua pendukung atau pembela HAM di seluruh dunia memiliki sikap yang sama. Kita dukung, tetapi soal paksa-paksa untuk supaya menerima pelayanan kesehatan yang menyentuh pada dirinya. Lain kalau misalnya semprot disinfektan, nggak apa-apa itu, karena hak atas lingkungan. Nah, lain kalau misalnya membersihkan rumah, mungkin mengunci rumah kita dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup kita, itu tidak apa-apa. Tapi yang barang yang menyentuh masuk ke dalam tubuh manusia, itu right to life. Jadi saya dukung seluruh kebijakan pemerintah, tapi ingat dengan mempertimbangkan soal right to life. Right to life. Jadi tidak boleh terlalu memaksa,
Tapi pemerintah kalau cerdas itu tidak memaksa tapi diatur. Sebaiknya diatur. Bagaimana caranya diatur, tapi tidak untuk memaksa. Saya kira demikian. Terima kasih.